Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa nahasul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Maghrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Marzuki wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Sigit Walawi wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Ilham Nadir, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Husn, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajjah Sakun binti Ahmadi wa Biyati Muslim bin Hasan wa ukhti Siti Juwairah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sangi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala ketika sapa Jubair, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf. Ini adalah keturunannya Rasulullah yang mempunyai tanggung jawab atau mempunyai hak untuk mengelola Baitullah. La tamna'u wajan nyegah sira kabeh ahadan ing seseorang, tawafa kang tawaf sapa ahad bihadzal baiti kelawan ikilah Baitullah, wa shalla salat sapa ahad ayyuhas sa'atin ing dalam dindine wektu, syaa kang ngersakaken sapa ahad min lailin saking wengi au naharin utawa rina. Rawan ceritaken wa hadis sapa al khamsatu imam yang lima, wa sahaha lan nyukaken wa hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi ini merupakan taksis, ya, merupakan taksis, di mana kalau orang yang setelah sholat asar, setelah sholat subuh, atau ketika matahari betul-betul di atas kepala kita, kan kita tidak boleh sholat, tidak boleh sholat. Termasuk ketika kita baca asar juga tidak boleh apa? Tidak boleh untuk menguburkan mayit. Jadi tidak boleh sholat itu berlaku secara umum, tetapi ini ada yang berbeda. Ketika apa? Ketika orang itu sholat di Baitullah, sholat di depan Ka'bah, itu tidak ada waktu yang tidak boleh, seluruhnya boleh, seluruhnya boleh. Itu didasarkan kepada apa? Kepada hadis ini kan itu. Makanya nanti kalau umat Islam itu haji, terus orang itu berpendapat, oh berarti ini habis sholat subuh juga pada boleh sholat di sini kan itu. Terus akhirnya mereka bawa ilmu itu pulang ke daerah masing-masing, ya jadi masalah kan itu. Padahal diperkenankannya sholat di sembarang waktu, sholat sunat di sembarang waktu. Itu khusus ketika kita sholat di Baitullah kan itu, di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram itu, tidak di tempat yang lain kan. Ini jadi penting, ini jadi penting. Oleh karenanya kenapa orang berilmu itu jadi penting, ya, punya ilmu itu jadi penting agar apa? Agar ubudiyah kita, amaliyah kita itu betul-betul didasarkan kepada apa? Kepada dalil. Ngoten. Kita teruskan. Wa 'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi, asyafaqul khumra, asyafaqul khumra utawi mega al khumra kang abang. Itu artinya apa sih? Niku ngerti-ngerti hanya sepotong
sepotong hadis ya, sepotong matan hadis kan itu ya. Jadi hanya asyafaqul humratu itu bahwa waktu sholat maghrib itu setelah terbenamnya matahari sampai ini mega merah itu, cuma adanya mega merah itu. Rawan nyeritan hadis sapa Daruqutni, Imam Daruqutni wasahaha lan yuhakaken sapa Ibnu Huzaimah wa ghairuhu lan saliyane Ibnu Huzaimah waqfahu ing mauquf si hadis ala Ibnu Umar ing atase riwayat saking Ibnu Umar. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani, al-fajru te fajar iku fajrani, ana orang fajar. Yang pertama adalah fajrun rupane fajar yuharrimu kang ngaramaken apa fajar at-ta'ama ing makan, wa tahillu lan halalaken apa fajar fi wa tahillu lan halal fi dal fajar apa as-salatu salat, wa tahillu lan halal fi dal fajar apa as-salatu salat, wa fajrun lan fajar yang kedua ikut tahrumu dadi haram fi indal fajar apa as-salatu salat ay salatu subhi rupane salat subuh, wa yahilu lan halal fi indal fajar apa at-ta'amu ta'am. Ini kalau istilah di kitab-kitab itu ada istilah fajar sodik, ada istilah fajar kadhib ya itu. Jadi sebelum munculnya fajar sodik itu muncul fajar kadhib. Ketika fajar kadhib itu diharamkannya sholat, artinya sholat apa? Sholat subuh. Kenapa haram? Karena belum tiba waktunya, jadi masih waktunya untuk sahur, makanya dihalalkannya makanan. Sementara nanti ketika sudah muncul fajar sodik yang betul-betul fajar itu menjadi makan, itu menjadi haram. Artinya kalau orang puasa, kalau fajar sudah datang tidak boleh sahur kan itu. Ketika sudah tidak boleh sahur berarti pada waktu itu sudah diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi ada fajar seperti itu. Jadi biasanya kalau di kitab fikih dikaji secara mendalam kan itu untuk membedakan oh ini mana yang fajar sodik, mana yang fajar kadhib, mana yang fajar kadhib dan mana yang fajar sodik. Tetapi kenapa umat Islam sekarang tidak perhatian terkait dengan hal seperti ini? Karena sekarang ini sudah ada pakar-pakar yang menekuni falak, yang dengan kepakarannya itu akhirnya bisa menghitung untuk menentukan tiba waktunya masuk sholat subuh itu jam berapa, pada menit keberapa, pada detik keberapa, itu sudah dihitung kan itu. Ini itu ilmu yang luar biasa kan, ilmu yang luar biasa. Oke, kita teruskan. Walil hakimi rawajah sapa Ibnu Huzaimah wal hakim la Imam Hakim wasahaha lan yuhaken sapa Ibnu Huzaimah Imam Hakim ing hadis wal hakimi lan iku Imam Hakim min hadis Jabir min sayang hadis dari Jabir, jadi tidak dari Ibnu Abbas tapi dari Jabir nahwu taisa sepadane hadis wa zatalan nabi fil ladzi ing dalam masalah fajar yuharrimu kang ngaramaken atau ama ing makan kang ngaramaken apa lagi atau ing makan innau satune fajar iku yadhabu iku ilang apa fajar mustatilan hale mujur panjang fil ufuki ing dalam pinggire langit di ufuk ya. Wa fil akhari lan ing dalam saliyane innau satune fajar iku kadana bis sarhan kadana itu kaya buntute macan, lentir itu ya kayak buntutnya macan. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika Ibnu Mas'ud qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali utawi luwe utamane pira-pira amal iku as-shalatu salat fi awwali waqtiha ing dalem awale wektune salat. Nah, ini berlaku secara umum. Jadi yang paling utama dari seluruh perbuatan itu adalah sholat. Tapi ini
kaitannya dengan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan fisik. Kalau perbuatan-perbuatan yang sifatnya rohani, Rasul katakan afdhalul amali adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Jadi sholat pada waktunya itu lebih utama, itu berlaku umum. Nanti ada yang berlaku khusus, apa itu? Seperti sholat isya kan itu. Rasulullah katakan laula an asyqa ala ummati la akhartuha. Jikalau saya tidak khawatir memberatkan kepada umatku, maka sholat isya itu akan saya akhirkan. Kapan akhirnya itu? Sebelum tengah malam kan itu. Dan ada dua hal yang Rasulullah itu tidak suka. Apa itu yang tidak suka? Tidur sebelum sholat isya, ngobrol setelah sholat isya. Itu kebiasaan Rasulullah. Ngerti? Rawa jeritan hadis sahabat Tirmidzi wal Hakim wal Imam Hakim wa sahhah al hadis sapa At-Tirmidzi dan Hakim ing hadis wa asluhu utawi asli hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Bukhari lan Muslim. Wa an Abi Mahdhurah sangking bapak Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sunne nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala iku kolang ngendika sapa Nabi awalul waqti utawi permulaane waktu, artine waktu untuk salat iku ridwanullahi, iku ridane Allah. Wa ausatuhu utawi tengah-tengah waktu untuk salat iku rahmatullahi, iku rahmate Allah. Wa akhiruhu utawi akhir waktu salat iku afullahi, iku pengapurane Allah. Kalau ingin mendapatkan ridhanya Allah, ridhone Allah, terus pundi? Ya sholat pada awal waktunya. Dan itu kata Rasulullah adalah afdhalul a'mal. Bagaimana kalau karena sibuk sehingga harus sholat di tengah-tengah waktu? Ya tidak masalah, mendapatkan rahmatnya Allah. Ya napa nek keri sepanjang nggak dindende ngoten nggih. Memang betul-betul karena ada kesibukan lain yang tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu. Gak masalah, yang penting tidak santai-santai alangkoi lah, ngkoi jebdo kuning ya, tidak karena itu kan itu. Jadi tidak karena dalam rangka banyak ngende-ngende jadi apa ya, dan nanti aja lah, gitu aja, itu tidak seperti itu kan itu. Akhraja keterangan disebut Darukut Imam Darukutni bisanadin lawan sanad dhaifin kang lemah jibdan kelawan banget. Wali Tirmidzi lan ketua Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar sange hadisnya Ibnu Umar nahwu tawi salin hadis iku dunal ausati tanpa lafaz al ausat, jadi tidak ada wa ausatuhu, jadi hanya awal waktu sama akhiru waktu. Wa utawi hadis niki iku dhaifun kang lemah aidun hale male. Kalau Imam Tirmidzi sudah mengatakan hadis ini dhaif, itu dapat diyakini bahwa ulama-ulama lain juga mengatakan itu dhaif. Kenapa seperti itu? Karena Imam Tirmidzi sebagaimana pernah saya sampaikan termasuk tasahul. Jadi yang namanya kritikus hadis itu ada 3 tingkat. Ada yang tasyadud, ada yang tawasud, ada yang tasahul. Yahya bin Ma'in itu termasuk kategori ulama yang tasyadud. Jadi ketika melihat seorang perawi itu dengan sangat kritis, ya, sangat kritis. Jadi celah-celah kelemahan itu akan tertampakkan di mata beliau itu. Jadi itu kategori orang yang tasyadud. Ada yang tawasud, yang moderat, tidak terlalu kritis tapi tidak terlalu gampang. Sementara di sisi lain ada yang tasahul, dan Imam At-Tirmidzi termasuk yang tasahul kan itu. Sama dalam hidup kan juga seperti itu kan, dalam hidup atau di kampus kan juga sama. Di kampus itu ada dosen itu yang sedemikian kritis gitu. Jadi kalau ujian skripsi sama ketemu dosen yang tasyadud itu pasti ketemu kekurangannya. Jadi kurang ini salah ini kan itu. Tapi ada juga kayak yang tasahul kan itu. Jadi kalau sama bimbingan skripsi sama ajukan terus bunti bapak niki alhamdulillah sampun saya kalau tanda tangan nih nggih. Oh kan itu. Ya napa nek ngoten sama seneng napa mboten itu. Langsung tanda tangan. Ya itu kalau pas proses bimbingan seneng.
Tapi biasanya kalau mau ujian takut kan itu. Apa maneh ternyata pengujinya dosennya kategori tasyadud itu. Sementara proses bimbingannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kalau pas bimbingan ya setidak-tidaknya tawasut lah yang ya tidak terlalu gampang, tidak terlalu sulit kan itu. Ben mahasiswa ini nggak stres gitu kan itu. Jadi kalau bimbingannya dalam proses yang baik itu kalau harus ujian diuji oleh dosen yang tasyadud itu tidak grogi-grogi amat kan itu. Karena memang proses ujiannya sudah berjalan dengan baik. Itulah sebabnya kadang-kadang ada mahasiswa itu sampai yang kuliah di tempat lain itu kadang-kadang minta ke saya untuk mencoba membaca disertasinya kan itu, kekurangannya apa kan itu. Karena teman-teman itu merasa promotor saya itu gampangan Ustadz kan itu, langsung gitu artinya minta tolong ke saya untuk saya baca mana kekurangannya. Begitu sudah ketemu saya kasih coretan-coretan, tak kasih sebagainya begini-begini, mereka senang, jadi wajahnya cerah kan itu. Karena apa? Dia bisa merevisi ya, mempersiapkan lebih baik kan itu. Ngaten. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi la sholata ba'dal fajri la sholata ora ono salat iku maujud ba'dal fajri setelah fajar illa sajdataini kejaba rong sujud. Artinya rong sujud itu ya rong rakaat niku arupi salat subuh. Ngoten salat subuh itu hanya dua. Setelah salat subuh ya sudah itu aja kan itu. Akhraj yang ngetahui itu sabal khamsah Imam Khamsah illa Nasai kejaba Imam Nasai. Tapi ini tidak dalam artian bahwa kita tidak boleh melaksanakan qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu penting sekali, makanya jenengan itu kalau saya sudah adzan harus diperjuangkan cepat ke musola ini kan itu. Atau kalau tidak gitu ya sama sholat di kamar lah gitu. Karena rakaatil fajri itu khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatil fajri, 2 rakaat sholat fajar itu khairun, luwe apik minad dunya, dibanding dunia ini wa ma fiha, dan seluruhnya yang ada di dunia ini kan itu. Makanya zaman berjuang untuk bisa melaksanakan sholat qabliyah subuh itu menjadi penting. Wa fi riwayat lan dalam satu riwayat, wa fi riwayat Abdul Razzaq, itu riwayat Abdul Razzaq, la sholata oranu sholat ba'da tulu'il fajri setelah meletai, setelah terbitnya fajar, illa rakaatil fajri kejaba rong rakaate fajar. Wa mithluhu tawi upamane hadis iku lidarukun maridaturkun an Amr bin al-As sang Amr ibn al-As wa an Ummi Salamah talau sang Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ngendika sapa Ummu Salamah shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar thumma dakhala mongko nuli manjing sapa jeung Nabi baiti ing omah ingsun fa shalla mongko nuli salat sapa jeung Nabi rakaataini ing rong rakaat. Jadi Rasulullah itu habis dari masjid untuk melaksanakan sholat asar, akhirnya beliau itu kondur pas gilirannya di rumah istrinya Ummu Salamah itu ternyata habis sholat asar beliau pulang kok sholat lagi, sholat 2 rakaat kan ngoten. Fasa'altuhu mongko nuli takon sapa ingsun Ummu Salamah takon ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa jeung Nabi, syughiltu an rakaataini ba'da dhuhri. Syughiltu dan ketungkulaken ingsun an rakaataini saking ninggal 2 rakaat ba'da dhuhri ing dalem sause zuhur. Tadi siang setelah sholat zuhur tidak sempat untuk melaksanakan ba'diyah zuhur. Tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah duhur itu, tidak sempat itu. Akhirnya fasallaitu mangkonuli sholat sapa yang huma ing mengkono rakaataini al-ana sakniki. Qultu mangkonuli tangket sapa ingsun Ummu Salamah tangket afanaqdihima ana ta ngodoni ingsun huma ing rong rakaat idza fatata
nalikane kepotan, nalikane kita tidak bisa melaksanakan itu, qala jasa Nabi, la ora. Ini artinya apa? Bahwa ibadah ini khusus untuk Rasulullah, tidak untuk umatnya. Ada ibadah-ibadah itu yang khusus Rasulullah, tidak boleh dilaksanakan oleh umatnya. Ada, termasuk ini. Jadi Rasul itu boleh mengqadai sholat ba'diyah zuhur dilaksanakan setelah ba'dal asar, tapi tidak untuk umatnya. Ada lagi enggak? Ada. Rasulullah itu kalau puasa sering wisol. Ngertos wisol jenengan wisol? Wisol niku mboten buka. Jadi enggak buka. Jadi puasa waktunya maghrib enggak buka terus sampai menjelang subuh baru sahur, hanya sahur tok. Nah, sering. Boleh enggak ini diamalkan oleh umatnya? Enggak boleh. Hanya oleh Rasulullah. Ketika ditanya itu, kenapa begitu ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah itu, Allah memberiku makan dan memberiku minum ketika aku tidur. Jadi Rasulullah itu dikasih makan dan minum oleh Allah ketika beliau tidur. Nah, awake dhewe sing kowe mangan sapa ya mimpi kan itu kan, mimpi makan enak, mimpi tok ya ora dadi wareg kan itu. Nek jenengan mimpi makan enak dadi wareg lho mboten kan. Nah, jadi ini ibadah ini adalah khusus untuk Rasulullah. Akhrajang ta'an hadis Abu Ahmad Imam Ahmad wali Abi Dawud lan ketua Imam Abu Dawud an Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha bi makna manane hadis niki. Kita tambahi satu hadis dari babul adani, bab adzan gitu, adzan. An Abdullah bin Zaid sang Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbi sangking anak lanang kawulane pengirane radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Zaid niku tafa mubeng sapa mubeng pikiran ingsun, tafa mubeng pikiran ingsun wa ana hal ingsun iku naimun kang turu sapa rajulun seorang laki-laki faqala mongko ngendika sapa rajul taqulu ngucap sira Allahu akbar Allah ing ucapan Allahu akbar fa dzakara mongko eling al adan bitarbi kelawan maca niki Allahu akbar kaping sekawan bitarbi takbiri kelawan takbir 4 kali bi ghairi tarji dengan tanpa mengulangi wal iqamah lan iqamah furatan kali ijen. Jadi kalau iqamat itu tidak 4 kali tapi ijen nanti 2 kali. Ila qad qamatis shalat lafaz qad qamatis shalat. Qala maka ngendika sapa Abdullah bin Zaid falamma asbahtu mau nalikane manjing esuk ingsun ataitu mau niswan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mangkono ngendika sapa Nabi innaha maqsudun kisah cerita kamu bermimpi itu iku la ru'ya hakin betul-betul satu impian yang nyata al hadis ing hadis iki akhraja ngatakan wa hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa sahaha lan yuhakim hadis sapa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa zatalana bai sapa Ahmad bin Muhammad fi akhirih dalam akhir hadis niki kisah qauli Bilal ing kisah pernyataan Bilal fi adzanil fajri ing dalam adzan fajar napa niku as-salatu khairum minan naum wal Ibnu Huzaimah lan sang Huzaimah an sang Anas qala ngendika sapa Anas minas sunat sang sunat idza qala nalikane ngendika sapa al muadzin fil fajri dalam fajar hayya 'alal falah qala mongko ngucap sapa muadzin as-salatu khairum minan naum as-salatu ta salat iku khairun hayya 'alal falah hayya mari 'alal falahi ing atase keberuntungan. Ini satu ajaan untuk berarti keberuntungan kan itu. Qala ngendika sapa Anas. Qala ngendika muadzin ya, qala ngendika muadzin as-salatu khairum minan naum ing lafaz diikuti dengan as-salatu khairum minan naum. Sababul wurud dari hadis niki niku ngaten.
ketika belum ada syariat tentang azan, waktu itu Rasulullah itu ngajak musyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan kira-kira tanda untuk memberikan panggilan untuk melaksanakan sholat itu apa kan itu. Ada yang usul, bagaimana ya Rasulullah kalau lonceng? Wow, itu lonceng itu kan tradisinya orang Nasrani kan itu. Dan ngoten trompet mawon disebutin trompet. Jadi kalau waktu sholat trompet itu disebut banget. Nah ngoten. Terus akhirnya trompet itu kan kebiasaan yang Yahudi. Lah nek ngoten disebutin didamel umbuk anu napa niku api unggun sebagai tanda kalau sholat itu masuk. Wah iku sing senenge damel api unggun niku tiyang Persia, Majusi. Yang Majusi. Akhirnya karena tidak terjadi titik temu, itu tandane nopo niku akhirnya niki Abdullah bin Zaid niku pulang, seluruhnya pulang, akhirnya ngimpi niku kan gitu. Ngimpi itu habis bermimpi sewanteng Rasulullah kalau sampai mau sholat itu, jadi laki-laki yang dalam mimpinya itu ditanya, kalau sholat gimana enaknya? Apa saya bunyikan lonceng atau tiup trompet atau kita membakar api kan itu. Terus akhirnya laki-laki itu memerintahkan untuk apa? Untuk mengucapkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan akhirnya hasil impian itu sewanteng Rasulullah kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu akhirnya menerima itu. Itu namanya hadis apa? Hadis sunnah takririya. Jadi yang mengalami itu sahabat dan Rasulullah itu membenarkannya dan akhirnya digunakan sampai sekarang. Jadi sunnah itu ada apa? Sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada lagi apa? Sunnah takririyah. Ada lagi semestinya yang keempat, sunnah apa? Sifat wa syama'il. Terkait dengan apa? Terkait dengan jenggerengi Rasulullah itu seperti apa kan itu. Performance-nya Rasulullah itu seperti apa? Itu juga termasuk bagian dari sunnah. Yang sering saya contohkan misalkan rambutnya Rasulullah itu sepundak ngeten. Wah, sepundak. Terus teng mriki niku wonten sing berwarna blondie hair, wonten sing warnanya coklat. Nah, makanya kan ada salah satu jamaah komunitas Islam di daerah Sulawesi kalau nggak salah itu An-Nadir namanya, An-Nadir itu seluruh rambutnya jamaah itu panjang-panjang kan itu, dan mriki niku dibang karena rasa bang dewe ya dicat kan itu dinapane niku diwarnani ngoten. Dadi biasane jamaah Nadir niku nek mulai poso luwih dhisik, pas lebaran juga lebih dahulu gitu. Kenapa? Karena menggunakan tolak ukur apa? Kalau salah menggunakan tolak ukur pasangnya air laut katanya kan. Jadi kebiasaan seperti itu. Ya itulah macam-macam orang beragama kan itu, termasuk agama Islam. Di sunnah itu ada 4 itu, ada sunnah qauliyah, ada fi'liyah, ada ada takririyah, ada sifat syama'il. Tersebut menawi berbeda antara qauliyah sama fi'liyah atau qauliyah dengan apa? Dengan sifat syama'il tersebut kan itu. Kasih contoh mas kawin. Rasul mengatakan iltamis walau khatamin muhadidin atau walau na'dain. Jadi berilah mas kawin walaupun mas kawin itu hanya terbuat dari cincin besi. Atau kemarin apa itu? Hanya berupa sandal jepit lakian itu. Itu sunnah qauliyah itu. Tetapi kalau Rasulullah itu memberikan mahar untuk Khadijah dulu. Itu nilainya sekitar 1 miliar. Kata berupa apa? 20 ekor unta. Satu ekor unta berapa? Katakanlah kalau harganya sekitar 50 juta kali 20. 1 miliar kan itu. Terus jenengan pengen derek sebut ini. Derek kaulnya Rasulullah mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah kan itu. Nah tiang Jawa kan gampang tiang Jawa niku. Wong Jawa ku nek arep nikah, ora ana petung mas kawin kan itu. Ora enek ibuke ngomong, "Mas, anakku kok sampe mas kawin opo?" kan itu ndak enek kan itu. Enggak ada. Jadi tidak ada tradisi.
Ada daerah-daerah tertentu yang seperti itu kan itu. Nah, mas tolaha ahlu, jadi batasan mas kawin itu adalah bagaimana biasanya keluarganya itu menerima mas kawin. Nah, itu terus ngaten. Ini terkadang memang antara sunnah qauliyah dengan sifat syama'il kadang-kadang berbeda kan gitu. Berbeda. Mana yang lebih diutamakan ya melihat konteksnya kan. Ngaten. Ya, sementara pagi ini ngaji kita mengatakan moga kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.